Selamat pagi. Senang bisa datang lagi ke ICI, saudara. Ini kali kedua saya datang ke sini. Senang ketemu adik saya, pemain gitarisme itu adik saya itu, saudara ya. Aduh, WL-nya kalau nggak salah penggemar makanan-makanan top di Cafe Adler Solo, saudara ya. Saya ada di Solo beberapa waktu ini, tepatnya di atas kota Solo, ya. Jadi senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara di sini hari ini. Lama enggak ketemu, cukup banyak bahan yang ada di pikiran saya, yang mana dulu yang saya mau bagikan, saya belum ngerti ya. Sampai tadi ditanya, Kopra mau khotbah apa? Jangan-jangan Tuhan enggak berfirman ini saudara ya. Sampai lagu terakhir yang dinyanyikan bahwa kita mesti belajar percaya Tuhan bahkan di sikon yang tidak mudah, tetap percaya Dia Tuhan yang baik. Percayai hatinya, percayai kasihnya buat kita yang sangat luar biasa. Makanya saya ingin bagi dari Yosua pasal yang ke-15. Jadi apa yang saya mau khotbahkan jam 8 muncul gara-gara lagu terakhir tadi, saudara. Ayo kita lihat dulu. Saya coba hubungkan inilah generasi kelas bintang yang Tuhan mau kerjakan di antara kita semua. Karena ada dua jenis umat Tuhan, gereja Tuhan. Seperti dua jenis keturunan Abraham. Yang satu kayak pasir di laut, tapi yang satu lagi kayak bintang di langit. Ya, itu dua jenis dari umat Tuhan. Yang satu kualitasnya kelihatannya percaya Yesus, mungkin agamanya dikenal Kristen atau Katolik, tapi ternyata kualitasnya kualitas dunia ini. Tapi yang satu lagi kualitas kerajaan Allah, bahkan kualitas bintang. Iya, kualitas yang sangat tinggi. Nah, salah satu poin bicara tentang kualitas bintang, generasi ilahi, saudaraku. Saya temukan dalam sebuah cerita di kitab Yosua, pasalnya yang ke-15. Mari kita baca ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk multimedia yang baru tahu ayatnya detik ini juga, saudaraku ya. Sejak kemarin ditanya enggak keluar ayatnya, saudaraku. Kita lihat yuk cerita ini yuk. Yosua 15 mulai ayat yang ke-13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak dan itulah Hebron. Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak atau ketiga anak Arba. Yakni raksasa Sesai, karena penghuni Kiryat Arba itu bangsa Enak, itu bangsa raksasa. Ada tiga anak Arba, Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dan dari sana Kaleb maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, putriku, anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, berarti Otniel ini keponakan Kaleb sendiri, merebut kota Debir itu. Lalu Kaleb memberikan kepada Otniel Aksa, putrinya, anaknya menjadi istrinya Otniel. Ketika Aksa itu tiba, dibujuknya Otniel suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah si Aksa itu dari keledainya dan berkatalah Kaleb kepada putrinya, ini ada apa? Jawab Aksa, berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikan Kaleblah kepada Aksa putrinya ini mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Thank you buat multimedia yang langsung keluarkan ayatnya. Saudara, ini cerita mungkin saudara hanya kenal Kalebnya. Ya, seorang opa, karena waktu cerita ini dimunculkan, Kaleb berusia 85 tahun. Yang luar biasa dari kakek, dari opa yang bernama Kaleb di usia 85 tahun. Masih bisa perang, masih bisa mengalahkan 3 raksasa penghuni Kiryat Arba. Namanya raksasa Sesai, Ahiman, Talmai. Itu dikalahkan oleh Kaleb di usia 85 tahun. Dan akhirnya Kiryat Arba yang ditaklukkan Kaleb diubah namanya menjadi Hebron.
Coba renungkan. Lalu tanya kiri kanan dan tanya diri sendiri. Gua umur 85 masih bisa perang enggak ya? Coba tanya. Lu umur 85 tahun ngapain saudara ya? Jangan-jangan ada yang bilang, waduh Pak kayaknya sudah di kursi roda saya hari itu Pak, saudaraku. Sudah bed rest Pak, sudah enggak kuat jalan. Umur 85 Pak nunggu ajal saudaraku. Saya dapat contoh yang baik dari seorang opa, seorang kakek bernama Kaleb. Di usia 85 masih bisa perang, masih bisa menaklukkan pegunungan yang dihuni oleh The Avenger, Buto Ijo hari itu saudaraku ya. Raksasa hari itu, dia kalahkan. Makanya pelajaran penting tentang seorang Kaleb selain belajar imannya yang tidak pernah pudar, Kaleb juga mengajar kepada Anda dan saya untuk menjaga fisik kita baik-baik. Betul ya? Colek kiri kanan. Pastikan umur 85 masih hidup loh saudaraku ya. Bukan cuman masih hidup, masih punya karya saudaraku. Masih punya karya, masih punya cerita yang baru. Masih punya cerita terkini dengan Tuhan. Karena ada beberapa orang di usia lanjutnya ceritanya selalu masa lalu. Kalau udah reunian dengan teman-teman kuliah, ceritanya mesti tentang dulu kala saudara. Iya. Aduh, Kaleb ini ngasih contoh. Dia bukan cuma bangun iman. Dia bangun imannya baik-baik. Sampai apa yang diucapkan Musa 45 tahun yang lalu ketika dia umur 40. Dia masih percayai dan akhirnya genapi di usia 85 tahun. Dia bangun iman baik-baik. Tapi dia nggak berhenti cuma bangun iman. Dia juga jaga fisiknya baik-baik. Ini yang membuat di usia yang begitu lanjut masih punya cerita-cerita terbaru dengan Tuhan. Sekali lagi colek kiri kanan, jaga kesehatan Pak, Bu, saudara. Iya, jangan sakit-sakitan saudaraku. Jaga fisikmu baik-baik karena Alkitab mengajar kita biar seluruh komponen kita, tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara bahkan sampai sempurna. Jangan hanya cuman satu, nanti pincang. Kuat ibadah, kuat doa, kuat KKR. Wah, praise and worship dengan Pak Jojo, Bu Heni, dengan tim singer, tim pemusik, dan WL yang diurapi. Berjam-jam tahan. Tapi, waduh makan sembarangan, olahraga nggak pernah, saudara. Ya, minum air kurang, tidur nggak pernah nyenyak. Waduh sakit-sakitan. Itu yang membuat umur 50 sudah nggak bisa buat apa-apa. Pastikan Anda dan saya menjaga tubuh jiwa roh kita, bahkan sampai sempurna. Supaya Anda dan saya sampai kapanpun tetap punya cerita baru dengan Tuhan. Amin. Tapi saya nggak khotbah Kalebnya, sudah terlalu banyak orang khotbah Kaleb. Nah setelah dia ngalahkan Kiryat Arba, dia menaklukkan Sesai, Ahiman dan Talmai anak-anak Arba. Lalu mengganti tempat itu jadi Hebron. Rupanya Kaleb terus lihat ini. Ada satu daerah lagi dekat Kiryat Arba namanya Kiryat Sefer. Namanya Debir. Dia bilang, waduh ini sekalian mestinya ditaklukkan ini. Persis ketika Yosua dan pasukan Israel mengalahkan Yeriko, ada setelah itu tempat kecil namanya Ai. Wah ini sekalian aja ditaklukkan gitu saudaraku ya. Kira-kira ceritanya kayak begitu. Setelah merebut pegunungan Kiryat Arba dan menggantinya menjadi namanya Hebron, Kaleb melihat ada satu tempat lagi namanya Debir. Ada satu tempat lagi namanya Kiryat Sefer. Dia pikir udah diambil sekali, ditaklukkan sekali. Tapi sayang, si opa umur 85 habis tenaganya saudara. Ngalahkan 3 Avengernya Kiryat Arba saudaraku ya. Anak-anaknya Arba tadi itu ngabisin energinya, ngabisin tenaganya. Sampai ketika lihat Debir pengen merebut, tapi tenaga udah habis. Makanya Kaleb bikin sayembara. Kaleb bilang gini, siapa yang bisa merebut Debir buat saya? Merebut Kiryat Sefer untuk saya sekalian setelah Kiryat Arba saya taklukkan. Kalau ada yang bisa merebutnya, aku akan kasih putriku yang bernama Aksa untuk jadi istrinya. Dan tidak disangka keponakannya sendiri, anak dari adiknya Kaleb, namanya Otniel, menaklukkan Debir. Menaklukkan Kiryat Sefer. Waduh, si Kaleb senengnya setengah mati. Dia bilang keren ini, tuntas ini. Akhirnya Aksa putrinya dia berikan untuk menjadi istri dari Otniel, keponakannya sendiri.
dari keponakan jadi menantu. Kalau Musa kerja sama Pak Jitro, dari karyawan jadi menantu, saudara. Iya. Ya kalau ini dari keponakan jadi menantu, saudara. Akhirnya menikahlah Kaleb dengan Otniel. Itu LGBT, saudara. Iya, salah, saudara. Menikahlah Aksa, putrinya Kaleb dengan si Otniel. Akhirnya mereka jadi suami istri. Nah, disinilah cerita ini mulai. Begitu Aksa menjadi istrinya Otniel, Aksa bilang, "Yang, kamu tahu enggak, papa hatinya lagi seneng. Karena Kiryat Sefer, Debir, yang rencana dan pingin direbutnya, tapi kemarin tenaganya habis, akhirnya lu yang bisa taklukkan. Sampai aku diberikan jadi istrimu." Ini momentumnya bagus, Yang. Kalau Aksa manggil Otniel Yang, saudara, ya. Ada yang manggil Bib, ada yang manggil Sai, ada yang manggil Hane. Pastikan kalau orang kekasih kita manggil kita dengan nama-nama seperti itu, pastikan dia nggak lupa nama kita loh, saudara. Iya. Karena ada yang cuma kamuflase atau manggilnya Hane, sweetheart. Karena lupa namanya siapa, ya lupa, saudara. Ya, itu yang danger, saudara. Ini momentumnya bagus. Kamu baru nyenengkan hati papa. Sampai aku diberikan jadi istrimu. Sana datang minta angpau lebih lanjut. Minta warisan lebih lanjut. Momentumnya kena ini. Makanya waktu saya belajar tentang Aksa, saya melihat ini orang jeli melihat momentum. Aksa itu orang yang mengajarkan kita melihat momentum, melihat opportunity, jeli. Dia bisa melihatnya, keren. Cuman kurang satu aja dari seorang Aksa, ketulusan, saudara. Dia cuman bisa kaji mumpung, saudara, ya. Cuman bisa lihat peluang, lihat kesempatan, tapi kurang ketulusan atau enggak punya ketulusan. Cuman dia berkata anak perempuan enggak dapat warisan di antara orang Yahudi. Momentumnya dapat, sana minta supaya dapat kita. Supaya yang kita punya nambah. Saudara lihat, makanya di satu sisi belajar dari seorang Aksa, jago melihat peluang. Seperti yang Amsal 20 ayat 12, karena mata yang melihat dan telinga yang mendengar, keduanya dibuat oleh Tuhan, saudaraku. Tapi janji ya, kalau Tuhan buka peluang, Tuhan kasih Anda dan saya melihat opportunity dan memasukinya, janji memasukinya dengan ketulusan. Bukan punya agenda-agenda tersembunyi yang memalukan. Itu yang gak asik, saudara. Di sisi inilah Aksa kurang, tapi jago banget melihat peluang. Dan saya yakin ketika dia ngomong sama Otniel yang baru aja menikahinya, ayo sana minta sama papa ladang, tambahan warisan, tambahan angpau. Setelah dia berikan saya sebagai istrimu, karena kamu sudah senangkan hatinya, wah lumayan Yang, kalau dapat warisan, wah harga tanah terus naik, katanya saudara. Iya. Tapi rupanya Otniel yang memang seorang pahlawan ini, dia layani istrinya, jangan gitulah sayang. Masa kamu aja baru diberikan papa ke saya jadi istriku, sekarang aku disuruh minta lagi yang lain. Nanti saya dipikir mantu cap apa, saudaraku. Enggak, saya enggak mau. Dari mana saya tahu pembicaraan itu? Dari kalimat yang dimunculkan. Lalu dibujuknya suaminya. Kata dibujuknya menunjukkan Aksa merengek-ngerengek. Minta yang dia mau segera diwujudkan. Karena rupanya kemarin waktu jadi anaknya Kaleb, dia tumbuh jadi anak yang manja kayaknya, saudaraku. Yang kebiasaan yang dimau mesti diturutin, saudaraku. Makanya kata dibujuknya Otniel suaminya untuk datang kepada Kaleb ayahnya dan meminta ladang. Itu menjadi indikasi bahwa Otniel mestinya enggak mau. Enggak lah, kalau mau kita kerja, kita cari sendiri. Jangan bingung dengan warisan papa. Bila perlu aku tunjukkan aku suami yang tanggung jawab. Nah, disinilah yang saya mau masukkan. Generasi bintang muncul dari seorang Otniel. Dia berkata, no. Kalau mau tambahan kekayaan, jangan ngarepin warisan. Kerja. Ayo kita bangun sama-sama, bahkan sejak awal rumah tangga kita dibangun. Wah, ini keren nih. Colek kiri kanan, jadi Otniel dong, saudara. Ya,
Bukan cuman kaji mumpung mainnya, saudaraku. Itu generasi pasir yang kaji mumpung itu, saudaraku. Yang cuman lihat peluang, lihat kesempatan, lalu dimasuki dengan kebulusan, bukan ketulusan, saudara. Generasi bintang, dia bilang, no, janganlah. Kalau mau saya kerja, doain yang akan saya kerjakan. Tapi rupanya Aksa ini biasa manja, saudara. Merengek terus sampai akhirnya Otniel, aduh, baru kawin kok sudah berkelahi, saudara. Iya, baru aja menikah, saudaraku, kok sudah salah paham. Ya udah, supaya cepat selesai. Akhirnya Otniel datang kepada Kaleb, mertuanya. Pak, selain kasih Aksa ke saya jadi istriku, boleh nggak papa tambahin saya angpau? Ada sertifikat nganggur enggak, Pak, saudara? Oh ya, ada tanah-tanah yang enggak kepake enggak, Pak? Di sini saya belajar merenungkan. Kebanyakan nganggur di kaki Gunung Lawu, saudaraku ya. Saya merenungkan hal-hal yang beginian. Waktu Kaleb lihat Otniel seperti ini, sudah tahu apa yang terjadi? Kaleb langsung ngerti, ini bukan kamu deh. Otniel yang saya kenal, he is hero. Dia pahlawan, dia pejuang. Bukan yang model minta-minta ginian, saudaraku. Langsung Kaleb bilang, ini anak gua nih yang kerjain ini, saudara. Langsung tahu loh Kaleb. Dia langsung ngerti ini pasti Aksa yang minta. Bukan Otniel menantuku, tapi putriku yang minta. Akhirnya Kaleb kasih loh. Minta ladang ya, minta tambahan tanah ya. Ambillah dan silakan garap. Rupanya pulang ngecek sama Aksa putrinya, sama istrinya Otniel. Ini tanah yang dikasih papa lokasinya di mana ya? Kelapa Gading atau kelapa apa ya, saudara? Ya, dicari, saudara. Begitu tahu, ya Tuhan, yang dikasih tanah gersang, ladang gersang. Di situ Aksa bilang, ya kamu ini gimana toh? Kok ternyata sama papa cuma dikasih tanah yang model gini? Udah, saya ngadap papa sendiri, kata Aksa, saudara. Kok ketahuan dominannya si Aksa dan ketahuan manjanya si Aksa ini, saudara. Langsung Alkitab kita, dia datang sendiri ke papanya. Mungkin Aksa awalnya pikir pakai suami kurang becus ini, saudara. Iya, akhirnya gua datang sendiri deh ke papa gua deh. Dia datang, saudara. Dan waktu Kaleb lihat putrinya datang, Kaleb udah ngerti. Waduh, udah ngecek tanahnya, tanah gersang, minta tukar ini pasti, saudara. Minta ganti nih. Dia kenal putrinya. Akhirnya dilihat datang sendiri toh sekarang nggak pakai Otniel ini. Karena dia pikir Otniel akhirnya cuma mendapat tanah gersang dari saya. Dia enggak puas, pasti datang minta ganti. Makanya ditanya sama Kaleb waktu putrinya datang, ada apa nak? What's wrong with you? Ada kepentingan apa nak? Ternyata ini juga mengagetkan Kaleb. Ternyata begitu Aksa ketemu dia, Aksa nggak minta ganti kok, saudara. Wow, waktu saya renungkan, loh kalau lihat modelnya Aksa, kayaknya bakal minta ganti nih, saudara. Iya, dibujuknya Otniel sampai Otniel mau melakukan yang dikehendakinya. Sampai Kaleb ngasih, ternyata yang dikasih tanah gersang, ladang gersang. Dia enggak tahan, aku datang sendiri ke papa. Kalau lihat ceritanya, pasti datang menemui papinya mau minta ganti nih. Ternyata enggak. Si Aksa bilang, Pak, makasih ya sudah kasih kami, udah kasih Otniel kemarin tanah. Terima kasih. Tapi setelah kami lihat tanah gersang, Pak. Terus minta ganti loh. Enggak, Pak. Boleh nambah satu lagi enggak, Pak? Kasih kami air. Buat apa? Saya dan suamiku akan garap ladang gersang ini. Semoga hari ini ladang gersang berikutnya jadi taman Tuhan, Pak. Wow. Wow. Waktu saya lihat cerita ini, saya renungkan. Saya belajar, saya yakin Otniel membimbing istrinya. Yang awalnya kolokan, awalnya manja, awalnya kebiasaan minta apapun harus dituruti. Saudaraku, tapi hari itu ketika dicek tanahnya, ladang yang diberikan papanya, ladang gersang, Otniel akan bilang, yang jangan datang ke papa, cuman mau minta ganti. Dari awal saya disuruh beginian udah gak mau mestinya kemarin. Lu paksa terus. Sampai gak asik rumah tangga kita gara-gara keinginanmu harus dituruti. Dan aku nurut. Hari ini papa udah kasih. Ternyata ladangnya, tanahnya kayak begini. Please jangan minta ganti.
ayo kita garap berdua. Bahkan di awal pernikahan kita dimasukin. Supaya hari ini ladang gersang ini berubah jadi Eden Tuhan yang luar biasa. Waduh, makanya bimbingan seorang yang lebih rohani kepada pasangan yang mungkin kurang rohani ini sangat dipentingkan. Sampai kerjasama mereka berdua, saudaraku. Dan puji Tuhannya, Aksa mau berubah. Aksa mau berubah, tinggalkan kolokannya, tinggalkan majanya, tinggalkan kebulusannya, saudaraku. Dan dia mulai tertular perjuangan dan kepahlawanan suaminya. Dia datang ke papinya, mungkin awalnya benar mau minta ganti. Tapi dia rubah. Nggak heroik kalau cuma minta ganti, saudaraku. Dia bilang, tambahin satu ya Pak, kasih mata air. Saya dan suamiku akan menggarapnya. Semoga hari ini dia ladang gersang, berikutnya menjadi kebun yang penuh hasil yang sangat produktif. Waduh, dan saking senengnya Kaleb. Gua pikir minta tukar modelmu aja, saudara. Ya, ternyata enggak toh. Lu mau garap dengan suamimu, serius? Diminta cuman mata air. Yang dikasih Kaleb ke putrinya dan menantunya apa? Mata air yang di hulu, sampai mata air yang di hilir. Tahu artinya itu tuh bahasa marketplace banget itu. Hulu ke hilir, saudara. Dari awalnya, dari sumbernya, sampai ke ujung pangkalnya. Itu menurut saya lawatan yang totalitas. Iya, perlengkapan yang totalitas, modal yang totalitas diberikan Kaleb kepada putri dan sekaligus kepada menantunya ini. Karena dia juga melihat, wow, ini kayaknya bukan Aksa yang kemarin besar dengan saya di rumah. Yang kolokan, yang manja, yang kebiasaan minta apapun mesti dituruti. Kalau enggak pasti merengek-rengek. Itu muncul di awal memang. Tapi hari ini, kamu sudah berubah menjadi ciptaan yang baru. Colek suami istri, kita mau saling melengkapi sampai berdua betul-betul jadi lebih baik dari seorang diri. Amin. Loh itu baru kena itu. Ini generasi bintang ini yang ditunggu Tuhan muncul ini. Akhirnya mereka garap tanah gersang itu. Bahkan percayalah, hal-hal yang tidak mudah yang kita hadapi, jangan buru-buru minta ganti sama Tuhan. Kemarin gak ada proyek, minta proyek loh. Setelah Tuhan kasih proyek ternyata, loh proyeknya kok gini ya Tuhan, saudara ya. Kita suka akhirnya, ya Tuhan kok ngasihnya nggak the best. Itu lagu terakhir tuh loh. Walaupun keadaan tidak baik, tetap percaya dia tetap Tuhan yang baik. Ini generasi bintang yang punya pandangan kayak begitu tuh. Nggak selalu menyerah, nggak mudah menyerah dengan realita ladang gersang yang diterimanya, yang dianugerahkannya. Dia siap garap bahkan bersama pasangannya, bersama timnya, bersama keluarganya, suami istrinya. Wow, dia siap menggarapnya. Bahkan dia berkata, please kita nggak bisa garap sendiri, kami butuh air. Dan begitu saudara dan saya tidak mudah menyerah. Siap menggarap hal-hal yang tidak mudah. Ada realita pernikahan yang tidak mudah dijalani. Ada realita membangun karir yang tidak mudah dijalani. Ada realita membangun pelayanan yang tidak mudah dilewati. Baru muncul, udah diserang kanan kiri muka belakang atas bawah, saudara. Iya. Tapi belajar yuk punya mentalitas bintang, saudara. Bukan pasir. Mentalitasnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya ngadapin ladang-ladang gersang, saya nggak minta tukar Tuhan. Tapi please perlengkapi saya dengan lawatan Roh Kudus-Mu yang menyeluruh. Lawatan dari hulu ke hilir. Lawatan Roh Kudus yang sepenuhnya tercurahlah Tuhan. Dan orang-orang seperti ini akan dimunculkan Tuhan jadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Jadi bintang-bintang kerajaan sorga yang luar biasa. Saudaraku, ada seorang rekan lagi kuliah di luar negeri. Seingat saya dia ngambil S2 atau S3 begitu. Iya, dia kuliah di Eropa. Dalam perjalanan kuliahnya, dia dengar kabar keluarganya di Indonesia sedang ngalamin masalah finansial. Berapa kali kartu kreditnya dipakai, di reject, decline, nggak bisa dipakai. Sampai akhirnya dia tanya dan diberitahu, iya nak papa ngalamin ini. Ada salah investasi, kami rugi besar. Banking kami diblokir. Waduh, tapi kamu konsentrasi, kami janji tetap nyiapin biayamu untuk selesaikan S2 atau S3mu di Eropa. Tapi rekan ini kepikiran keluarga.
Dia akhirnya tanpa minta izin pulang ke Indo. Untuk dengar, lihat apa yang terjadi yang sesungguhnya. Dan waktu dia lihat kondisinya sudah parah. Pertanyaan dia ke papa mamanya, papa mama masih punya sisa uang berapa? Kenapa nak? Kalau masih ada, boleh enggak saya pakai untuk membudidayakan ikan koi? Buat apa dia bilang? Pak, ma, waktu di Eropa saya melihat cukup banyak orang Eropa gandrung dengan ikan koi ini. Ikan arwana. Tapi yang saya mau pakai uang kalau ada membudidayakan ikan koi. Dan harganya bagus sekali di Eropa. Ini berapa waktu lagi ada pameran besar. Saya lupa, Jerman kalau nggak salah. Saya tak ikut. Semoga menjadi awal Tuhan melawat ekonomi kita. Loh kamu tuh kemarin di Eropa bukan kuliah sekolahmu toh? Iya juga, tapi di tengah-tengah kesibukan aku belajar tentang membudidayakan koi ini. Walah, ikan koi termasuk yang sampai hari ini harganya cukup tinggi saudaraku. Bahkan masih ada juri-jurinya. Di komunitas kita di BSD ada satu yang jadi juri penilaian koi di internasional. Suka diundang kemana-mana jadi juri saudara. Waduh, dan saya katakan iya Pak, itu ikan koi harganya keren. Beda dengan daun gelombang cinta. Satu kali keren sarang kerempeng Pak saudara. Iya, kemarin dibeli pakai satu mobil Innova. Sekarang 50.000 kada ada yang beli saudara. Iya, malah nyesekin rumah karena gedenya saudaraku. Ada yang goreng kemarin itu. Gelombang cinta akhirnya jadi gelombang badai itu saudara. Tapi kalau ikan koi sampai hari ini. Rekan kita di Magetan juga produksi banyak katanya. Harganya lumayan katanya. Makanya dia bilang sisa berapa duitnya. Dan akhirnya sisa uang yang ada dia pakai untuk membudidayakan. Dia ingat ada pameran besar. Jerman kalau tidak salah dalam kesaksiannya. Dia ikut saudara. 20 jam sehari. Dia hidup dengan perkembangan ikan koi yang diternakkannya. Dia tidur cuma 4 jam sehari. Dia ikuti, dia fotoin semua. Dan menjelang mau berangkat, dia ketemu sahabat yang ternyata ikut pameran di Jerman itu. Cuman sahabatnya jual ikan arwana. Dia bilang, aku titip ya. Sekalian ngirim dengan punyamu, aku ngikut deh. Izin-izinnya, biayanya berapa, aku ikut. Dan akhirnya saudaranya ini yang berangkat saudara. Bersama dia ngatur ekspedisi sampai ke Eropa. Sampai besok mau pameran. Belum datang ikan koi. Sampai dia tanya, mana kok belum datang besok pameran dibuka? Telat bro. Ada masalah mungkin turbulence atau apa ini. Sampai pesawatnya delay bla bla bla. Sorry ya. Kirimanku yang kedua bersama ikan koimu terhalang hadir. Telat. Ini baru kirimanku yang pertama yang hadir, yang datang. Waduh, sampai besok pembukaan. Belum datang ikan koi. Sampai dia nangis. Dia berkata, aku tidak berani pulang Indo. Kalau papa mamaku tahu yang diupayakan sebagai kesempatan terakhir, fail. Aduh, bisa stroke mereka saudaraku ya. Ini kayak kesempatan terakhir dari keuangan yang tersisa. Yang saya coba budidayakan ternyata fail juga. Belum datang. Apa yang dia buat? Dia cuma pajang foto-foto ikan koi yang kemarin sehari 20 jam dia barengin. Dia cuma pasang di booth yang dia sudah sewa saudara. Enggak ada ikan koinya. Sambil dia pasang, dia lihat booth kawannya ini. Mulai ada ikannya, didatengin. Dilihat, sudah datang bro ikanmu. Ini yang pertama. Kirimanku yang kedua bersama ikan koimu belum datang. Waduh kok bisa begitu ya? Apa yang menyebabkan tidak ada kabar lebih lanjut ya? Belum, nanti dikabarin semoga hari ini udah nyampe, semoga. Tapi sambil dia lihat di booth-nya kawan ini, dia kaget, dia bilang, bro, ini bukan ikan koi saya kak bro. Ini model yang loh, ini juga ikan koi saya loh. Katanya kamu kan cuma ikan arwana aja. Enggak, saya juga ikan koi. Ini kirimanku yang pertama. Yang kedua yang bersama ikan koimu belum datang. Loh, ini ikan koi. Gua hidup 20 jam sehari bro dengan mereka bro saudaraku ya. Malah dia tunjukkan saya punya fotonya buktinya ditunjukin. Ini kan ikannya, ini kan yang ini. Temennya enggak bisa jawab. Cuman bisa berdalih bahwa itu kiriman pertama bukan kiriman kedua yang bersama ikan koinya. Waduh sampai terjadi pertengkaran si rekan ini yakin ini punya saya. Tega lu.
Saya udah ngalamin kayak begini. Lu masih punya hati ngancurin saya seperti ini. Kau bohongin, kau tipu. Waduh berkelahi. Tapi tidak menyelesaikan. Dan sayangnya ikan koi tidak ada sertifikatnya kayak motor atau mobil. Saudara, iya. Kuda aja ada sertifikatnya, itu ada stok. Yang ditempel ini milik siapa. Ada ciri, ini enggak ada. Berdasarkan foto susah dilacak saudara. Kan corak bisa sama saudara atau mirip saudara. Makanya disikon kayak begitu. Aduh, hancurlah rekan ini. Dia kembali ke boothnya sambil nangis Tuhan. Tapi sekali lagi, ini kesaksian menggetarkan hati saya. Ketika dia nyampe dan nggak ngerti buat apa lagi. Dia cuman menyanyikan satu pujian, lawat aku dengan mata air yang di hulu dan di hilir. Roh Kudus datanglah, lawat aku Tuhan, di Sikon yang tidak mudah, di tanah yang gersang ini. Tolong Tuhan. Dan apa yang terjadi? Begitu jam pameran dibuka, pengunjung pada datang. Masuk ke booth-nya dia. Lalu nanya ini pengunjung, fotografer lu ya saudara? Iya. Lah cuman majang foto-foto ikan koi saudara. Ya. Makanya yang datang ke booth-nya dia tanya, fotografer kah kamu? Bukan, saya pembudidaya ikan koi. Lah mana ikan koinya? Bapak ibu telat datang. Maksud lo katanya saudara, ini hari pertama pameran gua datang di jam awal loh saudara. Ya. Kok dibilang telat datang, lu mabuk kah katanya saudara. Enggak Pak. Betul, Bapak Ibu telah datang. Karena semua ikan koi yang fotonya saya pajang, sudah diborong booth sebelah. Kalau Bapak Ibu suka, silakan lihat di sana dan beli saja di sana. Wow. Colek-colek kiri kanan tanya, kalau lu jadi dia ngomong gitu enggak saudara? Iya. Kalau saya jadi dia, saya enggak ngomong gitu. Ketika ada orang bilang fotografer lu, bukan, saya pembudidaya ikan koi. Mana ikan koinya? Saya ditipu orang Pak, saudara. Iya, itu bajingannya sebelah saya itu Pak, saudara. Kok malah curcol. Wong kita ini kalau ada apa-apa langsung ketahuan di medsos kita, toto item. Ada apa bro kok item, saudara? Iya, langsung ditanya temen, saudara. Wah kita pasti curcol, ini rekan keren banget. Dia berkata, Bapak telah datang. Ikan koi saya ada di booth sebelah. Sudah diborong mereka. Kalau enggak percaya, mana yang Anda suka? Cek ada di sebelah kok. Silakan beli di sebelah saja. Menurut saya itu pengurapan di hulu dan ke hilir ngalir dalam hidupnya. Wow. Dan orang ini, boleh saya pinjam, saya suka yang ini, saya coba lihat di sana ya. Monggo Pak, silakan. Tentunya pakai bahasa sana, bahasa Inggris mungkin saudara. Ya, datang ke sana dilihat. Dan ternyata orang-orang yang setelah lihat ikannya di sana balik ke dia dan kembalikan fotonya sambil berkata, kalau gua pesen deh lu, nunggu berapa lama ya? Dan lu buka harga berapa? Ngapain Pak pesen di saya? Saya perlu waktu sekian waktu loh baru saya bisa kirim ke sini. Belum lagi biaya pengirimannya dan sebagainya. Udah beli aja di sana. Di sana buka harga sekian. Jadi tahu dia, oh dijual di situ. Gitu saudara. Ya. Kalau lu berapa lu buka ke saya? Saya mesti nunggu berapa lama? Dan ternyata rekan ini kebanjiran down payment. Karena begitu dia tahu ikan koinya dijual di sana, dia langsung diskon malah hari pertama 60%. Saudara, ya, dari harga itu saudara. Dan yang saya dengar kesaksiannya, akhirnya dia pulang bawa order ratusan ribu euro saudaraku. Atau mungkin berapa duit rupiahnya. Dan itu menjadi awal lawatan Tuhan terjadi atas keluarga ini. Atas finansial keluarga ini. Sampai teman-teman dekatnya kalau ngomong, ini Raja Koi, ini Kopram Raja Koi, saudara. Ya. Ceritanya penuh lawatan yang di hulu sampai di hilir. Koncise ya, siapin koncise ya. Dan itu yang saya katakan, saya lihat dari seorang Otniel dan Aksa. Ketika melihat Sikon, realita ladang gersang, tanah yang gersang. Enggak asik ini. Bukan minta tukar. Tapi minta Tuhan urapi aku. Biar urapan Roh Kudus yang dilambangkan urapan mata air yang di hulu dan di hilir itu mengalir dalam hidupku.
Dan tanah gersang itu digarap dan berubah menjadi taman Eden Tuhan yang luar biasa. Saya tutup dengan ini ya. Coba buka kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7. Wah, udah lewat 2 menit. Maafkan saya saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Saya tutup dengan ayat ini. Mulai ayat yang ke-7 yuk. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga Allah menjual mereka kepada Kusyam Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risataim berapa lama? 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Yakni siapa? Otniel. Anak Kenas, adik dan sekaligus menjadi menantu Kaleb. Nah, roh Tuhan menghinggapi Otniel dan ia menghakimi orang Israel. Otniel maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, Raja Aram itu ke dalam tangannya. Sehingga Otniel mengalahkan Kusyam Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas, menantu Kaleb, suami dari Aksa ini. Waktu saya lihat ending terakhirnya Otniel adalah apa saudara? Ya bukan cuman jadi peladang yang menggarap ladang yang gersang dan berubah jadi Taman Eden. Tapi ending akhirnya ini yang saya suka. Latihan garap ladang gersang akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi hakim buat seluruh umat Israel. Itu poin keren. Itu poin generasi bintang. Latihan garap mungkin rumah tangga yang gak gampang. Nggarap karir yang gak mudah. Menghadapin pelayanan yang penuh tantangan. Nggarapin apa? Pemuritan yang gak mudah. Nggarap ladang-ladang gersang. Tapi sambil minta Roh Kudus terus mengurapi. Itu jadi latihan. Anda dan saya satu kali dipakai buat kota dan bangsa kita. Ini jadi latihan, kita akan dipakai jadi hakim buat seluruh umat Israel. Bahkan di ending saya lihat, loh Aksa kok gak muncul lagi ya? Otniel, Aksa mana ya? Aksa berubah banyak rupanya. Sampai di awal terkenal dominan. Terakhir dia siap habis. Dan biar Kristus yang nongol dalam hidupnya. Kalau kita tahu ada Otniel yang sehebat ini, percayalah di baliknya ada istri yang hebat. Kalau ada suami-suami kacau, di baliknya pasti ada istri yang heboh. Saudara, ya, biasanya selalu begitu saudara. Tapi yang saya suka di Hakim-Hakim 3, begitu diangkat jadi hakim, Aksa sudah enggak kelihatan lagi. Dominannya terkikis habis, manjanya diubahkan, kolokannya diubahkan. Dan dia betul-betul jadi istri seorang pahlawan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Haleluya. Hari ini sedang ngadapin ladang gersang gak? Hari ini sedang ngadapin, wow, wajah Anda aja kelihatannya ladangnya gersang banget ini. Sudah tanya mereka-reka ini saudara. Ya. Yuk hari ini kita minta pengurapan Tuhan turun buat kita. Bukan cuma pengurapan garap ladang gersang. Pengurapan membangun karakter yang baik. Bangun attitude yang keren. Bangun nilai-nilai kehidupan yang gak pantang menyerah. Orang-orang seperti ini akan ngalamin Tuhan yang lebih lagi. Kita akan tutup tahun ini dengan lawatan Roh Kudus yang tercurah buat kita. Semoga 1 bulan terakhir sebelum tahun ini ditutup, ladang gersangmu berubah menjadi Taman Eden Tuhan yang luar biasa.